Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Mulwarman dengan NIM 18221053 dari Prodi Rekayasa Keselamatan. Jadi sekarang saya ingin menjelaskan tentang ekstrim absolut. Jika S merupakan domain dari fungsi f, maka f(x0) disebut nilai maksimum absolut atau nilai maksimum dari fungsi f pada S jika f(x0) lebih besar sama dengan fx untuk setiap x dalam domain S. Kedua, fx0 disebut nilai minimum absolut atau nilai minimum dari fungsi f pada S jika fx0 lebih kecil sama dengan fx untuk setiap x dalam domain S. fx0 disebut nilai ekstrim absolut atau nilai ekstrim dari fungsi f pada S jika fx0 adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Fungsi yang akan dimaksimum atau minimumkan disebut fungsi objektif. Contoh, teorema nilai ekstrim. Jika fungsi f kontinu pada interval tertutup AB, maka f mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum pada interval AB. Jika suatu fungsi mempunyai nilai ekstrim, maksimum atau minimum pada interval terbuka AB, maka nilai ekstrim terjadi di titik kritis selain titik ujung interval. Teorema titik kritis. Jika f didefinisikan berada dalam interval 1 yang memuat titik x0, jika x0 adalah nilai ekstrim, maka x0 adalah suatu titik kritis, yakni x0 adalah salah satu titik ujung dari satu titik stasioner dari f di mana f turunan pertama x0 sama dengan 0, titik singular dari f di mana f turunan pertama x0 tidak ada. Langkah-langkah mendapatkan nilai ekstrim. Pertama, tentukan titik kritis f dalam AB. Evaluasi f di setiap titik kritis dan titik ujung AB, A dan B. Ketiga, nilai terbesar pada langkah kedua adalah nilai maksimum f pada AB dan nilai terkecil adalah nilai minimumnya. Contoh, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan min 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat pada interval min 1/2, 2. Mencari titik kritis. A. Titik ujung interval yaitu min 1/2 dan 2. Titik stasioner. Cari turunan pertama dari fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat yaitu f turunan x. Turunan pertama x sama dengan min 2 3x pangkat 2 tambah 3 buka kurung 2x. F turunan pertama x sama dengan min 6x kuadrat tambah 6x. Jika f turunan pertama x sama dengan 0, maka min 6x kuadrat tambah 6x sama dengan 0. Min 6x buka kurung x min 1 sama dengan 0, sehingga min 3x sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Titik singular. Tidak terdapat titik singular. Evaluasi titik. Jadi nilai maksimumnya adalah 1 didapatkan ketika x sama dengan min 1/2 atau x sama dengan 1, serta nilai minimumnya adalah min 4 didapatkan ketika x sama dengan 2. Ini untuk latihan soalnya. Aplikasi. Sekarang masuk ke aplikasi masalah maksimum dan minimum. Klasifikasi masalah optimasi. Aplikasi masalah-masalah optimasi yang dibahas dalam subbab ini dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama, masalah-masalah yang tereduksi menjadi maksimum atau minimum suatu fungsi kontinu pada tertutup sehingga masalah-masalah yang tereduksi menjadi maksimum atau minimum suatu fungsi kontinu pada interval tak berhingga atau interval berhingga yang tidak tertutup, yaitu terbuka atau setengah tertutup. Langkah-langkahnya. Prosedur berikut yang dapat dipakai untuk menyelesaikan beberapa aplikasi masalah maksimum dan minimum. Pertama, buatlah gambar yang sesuai dan berikan nama dari sifat-sifat yang terkait dengan permasalahan. Yang kedua, tentukan sebuah rumusan yang memenuhi untuk dimaksimumkan atau diminimumkan. Ketiga, gunakan syarat-syarat yang ada untuk mengeliminasi peubah-peubah. Kemudian tuliskan rumusan yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan sebagai fungsi satu peubah. Keempat, tentukan interval dari nilai-nilai yang mungkin untuk peubah tersebut berdasarkan pembatasan fisik masalah. Yang kelima,
Jika mungkin, gunakan cara-cara dari subbab terdahulu untuk memperoleh nilai maksimum atau minimum. Masalah-masalah yang terkait dengan interval tertutup berhingga. Contoh, tentukan ukuran dari 4 persegi panjang yang mempunyai keliling 100 meter agar luasnya sebesar mungkin. Penyelesaiannya, X sama dengan panjang 4 persegi panjang, Y sama dengan lebar 4 persegi panjang, L sama dengan luas persegi panjang, maka L sama dengan X dikali Y. Dikarenakan keliling persegi panjang 100 meter, maka kubah X dan Y dapat dinyatakan sebagai berikut. 2X plus 2Y sama dengan 100, S plus Y sama dengan 50, Y sama dengan 50 min X. Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. L sama dengan X dikali Y, L sama dengan X dalam kurung 50 dikurang X sama dengan 50X dikurang X kuadrat. Karena X merupakan panjang yang tidak negatif, dan karena jumlah dua sisi yang panjangnya X tidak dapat melebihi total keliling 100 meter, kubah X harus memenuhi 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 50. Dari persamaan 3 diperoleh turunan pertama dari L dan kurung X adalah DL per DX sama dengan 50 min 2X. Jika DL per DX sama dengan 0, maka 50 min 2X sama dengan 0, 2X sama dengan 50, X sama dengan 25. Jadi, maksimum terjadi di salah satu titik X sama dengan 0, X sama dengan 25, dan X sama dengan 50. Dari tabel dapat dilihat bahwa luas maksimum 625 meter terjadi di X sama dengan 25, sehingga didapatkan nilai Y sama dengan 50 min X sama dengan 50 dikurang 25 sama dengan 25. Jadi, 4 persegi panjang dengan keliling 100 meter dan luas terbesar adalah bujur sangkar dengan panjang sisinya 25 meter. Contoh kedua, kotak terbuka dibuat dari lembaran karton berukuran 16 cm dikali 30 cm. Dengan menggunting keempat sudutnya berbentuk bujur sangkar yang berukuran sama dan melipatnya ke sisi bagian atas. Berapakah ukuran bujur sangkar agar diperoleh kotak dengan isi terbesar? Penyelesaian, X sama dengan panjang sisi bujur sangkar yang digunting, V sama dengan isi kotak yang dihasilkan. Diketahui V sama dengan P dikali L dikali T. Dari gambar diketahui bahwa P sama dengan 30 min 2X, L sama dengan 16 dikurang 2X, T sama dengan X, sehingga didapatkan V sama dengan 30 dikurang 2X, 16 dikurang 2X, X sama dengan 480X min 92X kuadrat plus 4X pangkat 3, dan 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan X8. Diperoleh dV per dx sama dengan 480 dikurang 184X ditambah 12X kuadrat sama dengan 4 dikali 120 min 46X ditambah 6X kuadrat. Jika dV per dx sama dengan 0, maka 120 dikurang 46X ditambah 3X kuadrat sama dengan 0. 3X dikurang 10, X dikurang 12 sama dengan 0. Didapatkan X 10 per 3 atau X sama dengan 12. Karena X sama dengan 12 berada di luar interval 0 sama 8, nilai maksimum V terjadi di X sama dengan 0, X sama dengan 10 per 3 atau X sama dengan 8. Dari tabel dapat dilihat bahwa volume maksimum 625 meter, sehingga P sama dengan 30 dikurang 2X sama dengan 30 dikurang 2 10 per 3 sama dengan 23 1 per 3. L sama dengan 16 dikurang 2X sama dengan 16 dikurang 2 10 per 3 sama dengan 9 1 per 3. T sama dengan 3 1 per 3. Masalah-masalah yang terkait dengan interval yang tidak berhingga atau berhingga yang tidak tertutup. Contoh, kaleng tertutup dapat diisi 1 liter 1000 cm3 cairan. Berapa tinggi dan jari-jari dipilih untuk meminimumkan banyaknya bahan yang diperlukan untuk pembuatannya. Penyelesaian, H sama dengan tinggi kaleng, R sama dengan jari-jari kaleng, S sama dengan luas permukaan kaleng. Rumus luas permukaan kaleng, S sama dengan 2pi R kuadrat ditambah 2pi RH.
Eliminasi salah satu peubah di atas sehingga S akan dinyatakan sebagai fungsi satu peubah karena isi kalian 100 cm3 dengan rumus V sama dengan Pi R kuadrat H. Untuk isi tabung diperoleh 1000 sama dengan Pi R kuadrat H, H sama dengan 1000 per Pi R kuadrat. Substitusi persamaan kedua ke persamaan pertama diperoleh S sama dengan 2 Pi R kuadrat ditambah 2000 per R. Catatan, R adalah jari-jari sehingga harus bernilai positif dengan menentukan nilai R pada 0 dan positif tak terhingga yang menyebabkan persamaan 3 minimum karena S fungsi kontinu dari R pada 0 dan positif tak terhingga dengan lim R menuju 0 positif 2 pi R kuadrat ditambah 2000 per R sama dengan positif tak terhingga dan lim R menuju positif tak terhingga 2 pi R kuadrat ditambah 2000 per R sama dengan positif tak terhingga. Sehingga persamaan 3 mempunyai minimum, bukan maksimum pada 0 dan positif tak terhingga. Nilai minimum harus terjadi di titik kritis dengan menghitung turunan pertamanya. ds per dr sama dengan 4 pi r dikurang 2000 per r kuadrat. Jika ds per dr sama dengan 0 diperoleh 4 pi r dikurang 2000 per r kuadrat sama dengan 0 atau r sama dengan 10 per 3 akar 2 pi. Karena r sama dengan 10 per 3 akar 2 pi, satu-satunya titik kritis pada interval 0 dan positif tak terhingga, nilai R menghasilkan nilai minimum S, sehingga jika nilai R disubstitusikan pada persamaan 2 didapatkan sebagai berikut. H 1000 per pi dalam kurung 10 per 3 akar 2 pi tutup kurung 2 sama dengan 20 per 3 akar 2 pi sama dengan 2 pi. Untuk latihan soalnya, aplikasi untuk ekonomi. 3 fungsi penting dalam ekonomi adalah saat pertama, C dalam kurung X sama dengan total biaya produksi, X unit produksi selama periode waktu tertentu, R X sama dengan total hasil penjualan X unit produk selama periode waktu tertentu. Ketiga, PX sama dengan total keuntungan penjualan X unit selama periode waktu tertentu. PX sama dengan RX min CX, total biaya CX untuk produksi X unit dapat dinyatakan sebagai penjumlahan CX sama dengan A plus MX. Dengan A konstanta disebut overhead dan MX adalah fungsi biaya pembuatan. Biaya pembuatan MX tergantung pada jumlah item pembuatan, biaya material, dan buruh. Ini menunjukkan dengan ilmu ekonomi penyederhanaan asumsi yang tepat MX dapat dinyatakan dalam bentuk MX sama dengan BX plus CX kuadrat. Dengan B dan C konstanta sehingga CX sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Jika perusahaan dapat menjual semua item dengan P rupiah per biji, maka total pendapatan menjadi RX sama dengan PX dan total keuntungan menjadi PX sama dengan total penghasilan dikurang total biaya sama dengan RX dikurang CX. Jadi PX sama dengan PX dikurang A plus BX plus CX kuadrat atau 0 lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan dari X, lebih kecil sama dengan 1. Contoh, penicillin berupa cairan dibuat oleh perusahaan farmasi dan dijual borongan dengan harga Rp 200 per unit. Jika total biaya produksi untuk X unit adalah CX sama dengan 5 juta plus 80X plus 0,03 X kuadrat. Dan jika kapasitas produksi terbesar dan perusahaan 3000 unit dalam waktu tertentu, berapa banyak unit-unit penicillin harus dibuat dan dijual agar memperoleh keuntungan maksimum? Penyelesaiannya, total penghasilan untuk penjualan X unit adalah RX sama dengan 200X keuntungan PX pada X unit menjadi PX sama dengan RX dikurang CX sama dengan 200X dikurang 5 juta plus 80X plus 0,03X kuadrat. Karena kapasitas produksi terbesar 3000 unit
berarti X harus terdapat pada interval 0,30.000. Turunan pertama, dari PX dP per DX sama dengan 200 dikurang 0 plus 80 plus 0,003 2 kali X 200 sama dengan 200 dikurang 80 plus 0,006 X sama dengan 120 dikurang 0,006 X. Jika dP per dx sama dengan 0, maka 120 dikurang 0,006 X sama dengan 0 min 0,006 X sama dengan min 120. X min 120 per min 0,006 X sama dengan 20.000. Karena titik kritis ini terdapat pada interval 0,30.000, keuntungan maksimum harus terjadi di salah satu titik X sama dengan 0, X sama dengan 20.000 atau X sama dengan 30.000. Jika keuntungan maksimum P sama dengan Rp 700.000 terjadi pada saat X sama dengan 20.000 unit. Ini adalah latihan soalnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.